Video kali ini saya bakal bahas rencana bisnis sederhana bagi para pemula. Oke, banyak orang yang mempunyai resolusi untuk membuka bisnis dalam bidang yang diinginkan. Apalagi banyak sekali kaum milenial berlomba untuk mengembangkan karir di dunia wirausaha. Bahkan hasil penelitian SIA Group kepada 14.000 anak muda Indonesia menyebutkan 24% responden menginginkan punya bisnis sendiri, 17% bekerja di pemerintahan, 16,5% ingin melanjutkan usaha keluarga, dan 3,2% ingin bekerja di startup. Nah, dalam bidang bisnis sendiri biasanya modal bisa jadi hal utama yang menjadi permasalahan ketika memulai usaha. Hal pertama yang dilakukan adalah menabung untuk mendapatkan modal atau meminjam dana dari lembaga keuangan. Di era digital seperti sekarang ini, banyak sekali cara untuk mendapatkan pinjaman dana dari penyedia pinjaman online. Cara ini bisa menjadi salah satu alternatif pinjaman dana untuk dipilih karena prosesnya yang mudah dan bunganya yang cukup bersaing dari pinjaman lembaga uang konvensional. Salah satu lembaga keuangan online yang menyediakan pinjaman dana tunai dan sudah terpercaya adalah Kredivo. Kredivo bisa memberikan pinjaman dana tunai mencapai 30 juta rupiah dengan bunga terendah di pasaran yaitu 2,95% per bulan. Namun berbisnis hanya soal modal semata. Setelah mendapatkan pinjaman dana untuk modal bisnis, orang yang memulai bisnis harus membuat rencana bisnis atau business plan yang matang. Nafas dulu. Tanpa rencana bisnis, bagaimana caranya bisnis berjalan dan mendapatkan keuntungan? Jika bisnis tak jalan, bagaimana juga caranya untuk mengembalikan modal yang dipinjam? Oke, pentingnya perencanaan bisnis. Ada baiknya mengetahui fungsi dan perencanaan bisnis sebelum membahas lebih dalam lagi. Pada dasarnya rencana bisnis memiliki banyak manfaat, terutama untuk 3 hal berikut. 1. Rencana merancang strategi bisnis. Bila diibaratkan tim sepak bola, kalau sudah mempunyai tim yang mumpuni untuk memenangkan pertandingan, tim itu juga perlu strategi bagaimana caranya mencetak gol sebanyak-banyaknya. Dalam sebuah rencana bisnis juga sama, biasanya tercantum rencana jangka pendek, menengah, dan panjang, lengkap dengan strategi untuk mencapainya. Hal ini berguna untuk memproyeksi arah tujuan dan goal bisnis ke depannya. 2. Mengukur modal. Setiap bisnis harus menghitung biaya operasional dalam menjalankan bisnisnya, mulai dari biaya produksi, SDM, pemeliharaan, dan lainnya. Rincian biasanya diperlukan dalam sebuah business plan untuk mengantisipasi kerugian yang akan timbul serta menghitung harga yang akan dijual ke calon konsumen. 3. Meningkatkan nilai bisnis. Dalam sebuah bisnis terdapat poin-poin penting yang menunjukkan potensi dari bisnis tersebut atau yang biasa disebut unique selling point atau disingkat USP. Hal ini harus dipikirkan secara matang-matang karena sebuah bisnis harus menyuguhkan kelebihan sebuah produk atau jasa agar calon konsumen berminat untuk membelinya.
Dari penjelasan di atas sudah jelas, sebuah rencana bisnis harus memiliki peran yang sama pentingnya dari modal bisnis. Mengingat ini adalah langkah awal dari sebuah bisnis, maka seorang pebisnis harus merancangnya dengan matang. Bagi yang masih bingung dalam membuat rencana bisnis, bisa mengikuti contoh rencana bisnis sederhana berikut ini. Namun sebelumnya perlu diingat bahwa rencana bisnis ini hanyalah simulasi, diperlukan penyesuaian dan penjelasan yang lebih detail dalam pembuatan rencana bisnis yang sesungguhnya. Contoh rencana bisnis untuk usaha kuliner. Persiapan 1. Riset pasar untuk melihat peluang dan mempelajari bisnis kompetitor. Pebisnis harus sudah tahu mau menjual makanan atau minuman apa. Mencari SDM atau sumber daya manusia, mulai dari koki, pelayan, kasir, dan pekerja lain yang dibutuhkan. 3. Mengurus perizinan dan legalitas lainnya. 4. Memilih penyediaan bahan baku yang akan digunakan terus-terusan. 5. Menyediakan peralatan yang dibutuhkan di tempat usaha. Pemasaran. 1. Membuat akun media sosial untuk pemasaran secara online. 2. Branding di dalam dan di luar restoran dengan menggunakan banner, spanduk, brosur, dan lainnya. 3. Mendaftarkan restoran pada layanan pesan antar online. Menentukan konsep restoran seperti interior dan eksterior desain seperti konsep penyajiannya. 5. Memberikan promo dan menjadi sponsorship sejumlah acara. Untuk estimasi biaya yang dibutuhkan dalam rupiah, biaya risetnya itu sekitar 1 juta, desain interior dan eksterior sekitar 20 juta, perizinan 5 juta, peralatan 10 juta, pemasaran 10 juta, total 46 juta. Terus estimasi modal kerja 1 bulan, gaji pekerja 10 juta, bahan baku 2 juta, biaya operasional 1 juta, totalnya 40 juta. Estimasi pendapatan per bulan, penjualan makan 15 juta, penjualan minuman 5 juta, estimasi keuntungan sekitar 6 juta. Oke, nah seperti itulah simulasi atau contoh bisnis planning yang harus direncanakan oleh para bisnis cerdik dan bijaklah memanfaatkan modal yang dimiliki, apalagi modal yang didapatkan berasal dari pinjaman dana lembaga keuangan. Komitmen tinggi dan keseriusan dalam mengembangkan bisnis sangat diperlukan agar bisnis yang dibangun bisa bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, riset pasar juga tidak kalah penting untuk mengetahui kecocokan produk atau jasa dengan calon konsumen yang akan membeli di masa yang akan datang. Banyak-banyaklah mengobrol dengan orang yang sudah memiliki pengalaman di bidang bisnis yang akan dijalankan agar tidak kaget dengan naik turunnya minat pembeli dan habis konsumen di lapangan. Oke, selamat mencoba, selalu semangat dan pantang menyerah para calon pebisnis handal. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.